Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Malam adalah waktu bagi sebagian orang untuk beristirahat, tapi bagi sebagian lainnya, malam adalah saat di mana rahasia yang tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Kisah ini berasal dari seorang penyiar radio yang mengalami kejadian tak masuk akal saat bertugas. Sebuah lagu, sebuah bayangan, dan sebuah permintaan yang tak boleh dipenuhi. Mari kita simak kisahnya bersama. Malam itu, udara di luar dingin menusuk tulang. Lampu-lampu jalan di depan bangunan tua itu redup, seakan ikut menyimpan rahasia. Di dalam studio radio, Damar duduk di belakang meja siaran, menyesuaikan volume suara di mixer. Tangannya gemetar, bukan karena udara dingin, tapi karena firasat tak enak yang mengusik sejak tadi. Suara lagu yang sedang diputar mengalun pelan, menyelinap ke sudut-sudut ruangan. Sesekali, Damar melirik kaca besar di depan, yang memisahkan studio siaran dengan ruang tamu. Bayangannya sendiri tampak samar di balik pantulan cahaya lampu. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Sesaat, ia merasa melihat sosok lain di dalam kaca, sesuatu yang tinggi dan hitam pekat, berdiri diam di pojokan. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan bayangan. Tapi, saat ia berkedip, sosok itu bergeser. Bukan karena refleksi atau cahaya, melainkan karena sosok itu benar-benar bergerak. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu studio. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Damar meremang. Damar menelan ludah. Ia melirik layar komputer, memastikan bahwa rekaman siaran masih berjalan. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di meja, berniat menghubungi seseorang. Tapi sebelum sempat menekan tombol, ponselnya mati mendadak. Lampu di dalam studio tiba-tiba berkedip, dan kaca besar di depannya mulai berembun seolah ada sesuatu yang bernafas dari sisi lain. Lalu, terdengar suara, bukan dari speaker, bukan dari headphone. Suara itu datang dari dalam studio. Putar lagu itu, suara serak seorang pria tua berbisik di telinganya. Damar membeku. Ia tahu betul, di ruangan ini seharusnya tak ada siapa-siapa. Damar adalah seorang pria berusia 25 tahun, bertubuh kurus dengan rambut hitam sedikit berantakan. Sejak kecil, ia sudah tertarik dengan dunia suara, dari mendengar sandiwara radio yang diputar oleh kakeknya hingga mencoba menirukan suara penyiar berita di depan cermin. Kecintaannya pada dunia suara membawanya bergabung dengan komunitas teater di kampusnya, di mana ia belajar memainkan intonasi, menyesuaikan emosi dalam suara, hingga menguasai teknik pernapasan. Namun, perjalanan karirnya di dunia teater tak semulus yang dibayangkan. Setelah mengikuti ajang monolog di Surabaya, kritik pedas dari aktor-aktor senior membuatnya patah semangat. Ia merasa suaranya tak cukup kuat untuk panggung, gerakannya kaku, dan ekspresinya kurang hidup. Perlahan, ia menarik diri dari dunia teater. Tapi seorang senior menyarankannya untuk mengembangkan kualitas vokalnya di bidang lain, radio. Bermodal tekad, Damar mulai belajar dunia siaran. Ia bergabung dengan radio kampus, menghabiskan setahun penuh mempelajari teknik siaran, pengolahan suara, serta bagaimana cara berinteraksi dengan pendengar. Keberuntungannya datang saat seorang senior mengenalkannya pada seorang produser radio swasta di kota sebelah. Dari sana, ia mendapat kesempatan magang. Bangunan tempatnya bekerja sekarang adalah sebuah stasiun radio yang berdiri sejak era kolonial. Bangunan ini tidak besar, tapi panjang dengan arsitektur khas peninggalan Belanda. Di depan, ada ruang tamu yang cukup luas, di mana para tamu atau bintang tamu biasanya menunggu giliran siaran. Studio siaran terletak di tengah bangunan, dipisahkan oleh kaca besar yang langsung menghadap ke ruang tamu. Di belakangnya, terdapat ruangan untuk rekaman, pantry kecil, mushola, dan gudang yang konon dulunya adalah kamar tidur pemilik pertama radio ini. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, Damar sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Bangunan itu memang terlihat kuno, dengan cat yang mulai mengelupas dan beberapa bagian kayu yang berderit ketika diinjak. Namun, yang paling membuatnya tidak nyaman adalah atmosfernya, seolah selalu ada yang mengawasi. Hari pertama ia masuk, setelah sholat zuhur di musola kecil di belakang, ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang agak kusut. Saat itulah,
ia melihat dari pantulan cermin, seorang wanita tua berdiri di pantry, mengaduk teh di dalam gelas. Sendoknya berputar dengan ritme lambat, bunyinya menggema di ruangan yang sunyi. Tak ada yang aneh, pikirnya. Namun, ketika seorang staf menghampirinya dan mengajaknya berkenalan dengan para karyawan, Damar menyebutkan keberadaan wanita tua di pantry. Bu Dwi, ya? Tanya staf itu santai. Bukan Bu Dwi. Yang ini rambutnya sudah banyak uban, perawakannya kecil, umurnya mungkin 60-an lebih, jawab Damar. Staf itu tertawa kecil. Wah, kamu ini bakalan lama di sini, rezekimu bagus kalau bisa lihat dia. Damar mengernyit, tak mengerti apa maksudnya. Tapi ia tidak banyak bertanya. Mungkin itu hanya candaan khas orang-orang lama di tempat kerja baru. Hari-hari berikutnya, Damar mulai mengenal pekerjaannya. Ia mempelajari peralatan siaran, mengenal sistem komputer, dan mulai akrab dengan mixer serta software penyiaran. Tugasnya cukup berat karena ia harus membawakan beberapa program sekaligus. Namun, yang paling menantang adalah jadwalnya, siaran malam dari pukul 9 malam hingga 1 dini hari, lalu lanjut lagi dari pukul 5 pagi hingga 7 pagi. Ia juga mulai mengenal orang-orang di radio itu. Ada Pak Harjo, satpam yang bertugas di malam hari. Sosok yang ramah dan suka bercerita. Ada Mbak Rani, penyiar senior yang sudah bekerja di sana selama lebih dari 10 tahun. Dan ada Pak Yanto, manajer produksi yang tegas dan selalu menuntut kesempurnaan dalam setiap siaran. Damar menjalani pekerjaannya dengan semangat. Hingga suatu malam, saat ia pertama kali bertugas siaran sendiri, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatnya menyadari bahwa radio ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana sunyi di sekitar stasiun radio. Pukul 8 malam, Damar sudah tiba lebih awal untuk mempersiapkan siarannya. Seperti biasa, ia menyempatkan diri untuk berbincang sebentar dengan Pak Harjo, satpam tua yang sudah lama bekerja di sana. Pak, nanti malam saya sendirian lagi ya? Tanya Damar sambil menuang kopi dari termosnya ke dalam cangkir. Pak Harjo mengangguk. Iya, Mas Damar. Tapi tenang aja, saya di depan. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil. Damar tersenyum kecil, meskipun sebenarnya ia berharap ada penyiar lain yang bertugas bersamanya. Selama beberapa minggu bekerja di sini, ia mulai terbiasa dengan suasana radio di malam hari. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal, perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian di dalam studio. Pukul 9 malam, siaran dimulai. Damar membawakan program musik santai, membacakan beberapa pesan dari pendengar, lalu memutar lagu-lagu permintaan mereka. Semua berjalan seperti biasa, hingga sesuatu yang aneh terjadi. Saat lagu kedua hampir selesai, Damar melihat ke arah kaca besar di depannya. Sekilas, ia menangkap bayangan hitam bergerak cepat di ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya atau refleksi dari layar monitor. Tapi, ketika ia mengalihkan pandangan ke kaca lagi, bayangan itu masih ada, berdiri diam di pojokan ruangan. Damar menelan ludah. Ia mengalihkan pandangan ke layar komputer, pura-pura sibuk memeriksa daftar lagu berikutnya. Tapi perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambilnya. Ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Halo? Tak ada jawaban, hanya suara statis samar seperti gangguan sinyal. Halo? Siapa ini? Ulang Damar, mencoba terdengar tegar. Lalu, di antara suara statis, terdengar sesuatu, suara napas berat seseorang. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menekan tombol untuk mengakhiri panggilan, tapi ponselnya membeku, layarnya tidak merespons. Suara napas itu semakin jelas, seolah-olah seseorang ada di dalam ruangan yang sama dengannya. Tiba-tiba, lagu yang sedang diputar berhenti begitu saja, berganti dengan suara dengungan statis dari speaker. Damar buru-buru mengecek komputer siaran, tetapi semua sistem tampak normal. Lalu, di tengah-tengah suara statis itu, terdengar sesuatu yang membuat darahnya membeku, suara seorang pria tua yang berbicara dengan nada lirih. Putar lagu itu. Suara itu jelas, bukan berasal dari rekaman atau efek audio.
Seakan ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, berbisik di telinganya. Damar melonjak dari kursinya, menoleh ke belakang dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia meraih mouse untuk mencoba memutar lagu berikutnya secara manual. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol play, komputer tiba-tiba mati total. Ruangan menjadi senyap. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Lalu, pintu studio mulai bergetar pelan. Tok, tok, tok. Damar terpaku di tempat. Ia ingin percaya bahwa itu hanya Pak Harjo yang datang mengecek keadaan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketukan itu terlalu lambat. Tok. Jeda. Tok. Jeda lagi. Seakan-akan yang mengetuk sedang menunggu reaksinya. Damar menelan ludah. Ia ingin berteriak, ingin lari keluar, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu, terdengar suara berbisik dari balik pintu. Putar lagu itu. Damar terhuyung mundur, napasnya memburu. Ini bukan gangguan teknis, bukan kebetulan. Sesuatu di luar sana, menginginkan sesuatu darinya. Damar berdiri terpaku di depan meja siaran. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun ruangan terasa dingin. Pintu studio masih bergetar pelan, sesekali terdengar suara ketukan lirih yang terdengar tidak sabar. Putar lagu itu. Bisikan dari balik pintu itu terdengar semakin jelas. Damar menelan ludah, berusaha mengendalikan napasnya yang memburu. Ia menoleh ke layar komputer siaran, berharap sistemnya kembali normal, tapi layar tetap mati. Ponselnya pun tidak bisa dinyalakan. Pak Harjo. Damar mencoba memanggil satpam yang berjaga di depan, tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya imajinasinya karena terlalu lelah. Mungkin komputer mati karena gangguan listrik, dan mungkin telepon tadi hanya ulah pendengar iseng. Tapi bagaimana dengan suara bisikan itu? Dan bayangan hitam yang tadi ia lihat di kaca? Damar menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir logis. Ia memutuskan untuk mengecek keluar. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu studio dan memutarnya perlahan. Krek! Pintu terbuka sedikit, cukup untuk Damar mengintip keluar. Ruang tamu tampak kosong. Sofa dan meja di sana terlihat seperti biasa, tidak ada tanda-tanda orang lain. Namun, ada satu hal yang berbeda. Jelangkung itu. Boneka kayu itu sebelumnya berada di lemari kaca dekat ruang tamu. Sekarang, ia melihatnya sudah jatuh ke lantai. Kepalanya miring, wajahnya yang digambar dengan arang seakan menatap langsung ke arahnya. Damar menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa boneka itu mungkin jatuh karena guncangan atau angin. Tapi tidak ada angin di dalam ruangan. Dan yang lebih membuatnya merinding, boneka satunya lagi yang seharusnya ada di sampingnya, hilang. Ia melangkah keluar dengan hati-hati, matanya terus mengawasi sekeliling. Di sudut ruangan, lampu meja berkelap-kelip seperti mengalami gangguan. Di bawah meja resepsionis, ada sesuatu yang tampak mencurigakan, sebuah amplop coklat yang terlihat sudah lama tergeletak di sana. Damar membungkuk, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia membuka lipatannya, beberapa lembar kertas tua jatuh ke lantai. Ia mengambil satu lembar dan membacanya dengan seksama. Tulisan tangan di kertas itu sedikit kabur, namun ia masih bisa membacanya. Kami mohon maaf. Kami tidak tahu bahwa dia akan kembali. Damar mengernyit, bingung dengan isi surat itu. Ia mengambil lembaran berikutnya. Setiap malam dia datang, meminta lagunya diputar. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia mengambil lembaran terakhir. Jangan pernah memutar lagu itu. Jika kamu mendengarnya, itu sudah terlambat. Damar buru-buru memasukkan kembali surat-surat itu ke dalam amplop. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor belakang, tepat di dekat ruang rekaman. Tep, tep, tep. Langkahnya lambat, menyeret seperti seseorang yang kakinya berat untuk melangkah. Damar membeku. Ia menoleh ke arah lorong, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara telepon studio berdering keras, memecah kesunyian. Tring. Tring. Damar tersentak,
hampir menjatuhkan amplop yang dipegangnya. Ia bergegas kembali ke dalam studio dan menutup pintu dengan cepat. Telepon masih berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Halo?" Suaranya nyaris berbisik. Sunyi. Lalu, suara napas berat terdengar dari ujung telepon. "Sudah kubilang. Putar lagu itu." Klik. Telepon terputus sendiri. Saat itu juga, komputer siaran menyala kembali dengan sendirinya. Tapi ada yang aneh, di layar, daftar lagu yang sebelumnya ia atur telah berubah. Semua lagu dalam daftar telah diganti dengan satu lagu berulang-ulang. Damar membaca judulnya. My Way, Frank Sinatra. Jantungnya serasa berhenti. Lagu ini adalah lagu yang disebut dalam surat tadi. Lagu yang diminta seseorang untuk tidak pernah diputar. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, layar komputer berkedip. Pemutar musik berjalan dengan sendirinya. Dan lagu itu mulai berputar. Damar terdiam. Ia bisa mendengar suara lembut Frank Sinatra mengalun dari speaker. Namun, ada sesuatu yang salah. Suara musiknya terdengar aneh. Terlalu lambat, terlalu berat, seperti suara seseorang yang bernyanyi dari dalam air. Lalu, kaca besar di depannya mulai berembun, seolah ada sesuatu yang bernafas dari sisi lain. Dan perlahan, sebuah bayangan hitam mulai muncul dari balik kaca. Damar membeku di kursinya. Lagu My Way terus mengalun dari speaker, tapi nadanya terdengar semakin kacau. Suara Frank Sinatra yang khas berubah menjadi lirih dan bergema, seperti seseorang yang bernyanyi dari dalam lorong yang gelap dan dalam. Layar komputer siaran mulai bergetar, huruf-huruf pada judul lagu berkedip-kedip tak karuan, membentuk rangkaian kata aneh yang tak bisa ia pahami. Dan di kaca besar yang memisahkan studio dengan ruang tamu, sesuatu mulai muncul. Awalnya hanya kabut tipis, perlahan-lahan membentuk sosok yang tinggi, kurus, dan berwarna hitam pekat. Tubuhnya tampak seperti bayangan yang terperangkap di dalam kaca, tapi kepalanya perlahan berputar ke arah Damar. Matanya kosong. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Damar tersentak, tubuhnya bergidik. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Sesuatu menahannya di tempat. Tiba-tiba, suara di speaker berubah. Lagu My Way berhenti, digantikan suara dengungan panjang yang menyakitkan telinga. Lalu, sebuah suara muncul. Kenapa berhenti? Suara itu dalam, berat, dan bergema di seluruh ruangan. Damar tersentak ke belakang, tangannya tanpa sadar menekan tombol stop di komputer, menghentikan suara yang semakin memekakkan telinga. Namun, layar komputer tiba-tiba menyala kembali, dan lagu itu otomatis berputar lagi, kali ini lebih keras. Putar sampai selesai. Damar menutup telinganya. Suara itu bukan hanya berasal dari speaker, tapi juga dari dalam kepalanya sendiri. Tiba-tiba, lampu studio berkedip-kedip dengan cepat, lalu padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya menyisakan cahaya samar dari layar komputer yang masih menampilkan lagu yang terus berputar. Damar. Suara itu kini berbisik tepat di belakangnya. Damar menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di sana, di balik kursinya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin yang merayap di lehernya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponsel, tapi ponselnya masih mati total. Ia harus lari. Dengan sekuat tenaga, Damar meraih saklar lampu meja dan menyalakannya. Cahaya kecil dari lampu meja cukup untuk menerangi sedikit ruangan, dan dalam sekilas, ia bisa melihat pantulan kaca di depannya. Sosok hitam itu, kini berada di dalam studio, tepat di belakangnya. Damar langsung meloncat dari kursinya, terjatuh ke lantai. Ia merangkak mundur, berusaha menjauh dari sosok itu. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lagu My Way yang diputar tiba-tiba berubah. Bukan suara Frank Sinatra yang terdengar, melainkan suara seseorang yang berbicara di antara lirik-lirik lagu itu. Suara lirih seorang pria tua. Mereka tidak mau mendengarkan. Damar membeku. Tapi kamu akan mendengarkan, kan? Damar merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya terpaku pada sosok hitam yang kini semakin jelas di hadapannya. Ia bisa melihat wajahnya. Wajah seorang pria tua dengan kulit pucat, mata kosong, dan mulut yang perlahan menyeringai lebar.
Lalu, sosok itu bergerak. Tangannya yang panjang meraih ke arah Damar, jemarinya yang kurus mencengkram udara seakan ingin meraih lehernya. Damar menjerit, tubuhnya menggigil. Ia menendang kursi siaran ke arah sosok itu, tapi kursi itu menembus tubuhnya seperti asap. Sosok itu semakin mendekat. Damar berusaha bangkit, tubuhnya limbung. Dengan sisa keberaniannya, ia berlari ke arah pintu studio, menggedor-gedor sekuat tenaga. Pak Harjo! Siapapun! Tolong saya! Tak ada jawaban. Lalu, tangan dingin itu menyentuh pundaknya. Damar membeku. Napasnya tercekat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dalam satu tarikan napas, dunia seakan berhenti. Dan di telinganya, terdengar bisikan terakhir yang begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napasnya. Putar sampai selesai. Damar tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan membeku begitu tangan dingin itu mencengkeram pundaknya. Seluruh studio terasa seperti membeku dalam keheningan yang mencekik. Lagu My Way masih terus berputar, tapi kini nadanya semakin lambat, semakin dalam, seolah bergema dari tempat yang sangat jauh. Di layar komputer, huruf-huruf pada judul lagu mulai berubah bentuk, membentuk tulisan yang seakan hidup, menggeliat seperti cacing di atas permukaan kaca. Putar sampai selesai. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Dingin. Bergetar. Bukan hanya dari satu suara, tapi banyak. Seperti ratusan bisikan yang datang dari segala arah. Damar merasa lemas. Kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Namun, di saat kesadarannya hampir menghilang, sesuatu terjadi. Brak! Pintu studio terbanting terbuka. Cahaya dari luar menerobos masuk, membanjiri ruangan yang sebelumnya hanya diterangi layar komputer. Damar jatuh terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Di ambang pintu, berdiri Pak Harjo dengan wajah cemas. Mas Damar! Sampean kenapa? Damar mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang, ke tempat di mana sosok itu tadi berdiri. Tapi sosok itu, sudah menghilang. Studio kembali seperti semula, hanya menyisakan suara dengingan halus dari speaker yang masih menyala. Lagu My Way sudah berhenti, hanya ada suara noise statis yang terdengar lirih. Pak Harjo melangkah masuk, membantu Damar berdiri. Kamu pucat banget, Mas. Sampean sakit? Damar menggeleng lemah, masih berusaha mengendalikan napasnya. Ia melirik ke layar komputer. Semua daftar lagu sudah kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah berubah. Ada seseorang di sini, Pak, suara Damar serak. Dia minta lagunya diputar. Pak Harjo terdiam. Wajahnya yang semula penuh kekhawatiran kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah ekspresi yang sulit dijelaskan. Damar menelan ludah. Pak Harjo tahu sesuatu, kan? Pak Harjo menghela napas panjang, lalu menutup pintu studio dengan pelan. Ia menatap Damar dengan raut wajah berat, seolah menimbang-nimbang apakah harus menceritakan sesuatu atau tidak. Apa yang kamu alami barusan, Mas Damar, bukan yang pertama kali terjadi di sini, kata Pak Harjo akhirnya. Damar menatapnya dengan mata membelalak. Maksudnya? Pak Harjo menghela napas lagi, lalu mulai bercerita. Radio ini dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha tua. Namanya Pak Wibowo. Dia sangat mencintai musik, terutama lagu-lagu lawas. My Way adalah lagu favoritnya. Setiap malam, sebelum tidur, dia selalu memutar lagu itu di ruang siaran, sendirian. Pak Harjo melirik ke kaca besar di studio, seolah mengingat sesuatu. Tapi beberapa tahun lalu, sesuatu terjadi. Malam itu, seperti biasa, Pak Wibowo siaran sendirian. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam studio, tapi paginya, dia ditemukan meninggal di kursi ini, tepat di depan mixer. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Meninggal? Karena apa? Pak Harjo menatapnya dengan raut serius. Serangan jantung, katanya. Tapi yang aneh, rekaman siaran malam itu ditemukan masih berjalan. Di dalam rekaman, terdengar suara Pak Wibowo berbicara sendirian, atau setidaknya, sepertinya sendirian. Damar menelan ludah. Maksudnya? Pak Harjo menatap ke arah layar komputer siaran, lalu melanjutkan.
Di rekaman itu, setelah Pak Wibowo menyapa pendengar dan memutar lagu My Way, ada suara lain yang muncul. Awalnya hanya seperti noise. Tapi lama-lama, suara itu semakin jelas, seperti ada seseorang yang berbicara kepadanya. Suasana di studio semakin terasa mencekam. Pak Harjo merendahkan suaranya. Dalam rekaman, terdengar suara Pak Wibowo berkata, "Saya sudah memutarnya, tolong biarkan saya pergi." Lalu ada suara lain yang berbisik, "Putar sekali lagi." Damar merasakan dadanya semakin sesak. Lalu, Pak Harjo menatap Damar tajam. Rekaman itu berakhir dengan suara sesuatu terjatuh, lalu hening. Dan sejak saat itu, siapapun yang bertugas siaran malam selalu mengalami gangguan aneh. Ada yang mendengar suara napas di headphone. Ada yang melihat bayangan di kaca. Dan ada juga yang mendapat telepon dari nomor tak dikenal, meminta lagu itu diputar. Damar bergidik. Itu persis seperti yang ia alami malam ini. Pak Harjo melanjutkan dengan nada lebih berat. "Kami sudah mencoba menghapus lagu My Way dari sistem, tapi entah kenapa, lagu itu selalu kembali." Damar merasa kepalanya semakin pusing. Semua yang terjadi malam ini mulai masuk akal, tapi justru semakin membuatnya takut. "Apa? Pak Wibowo masih ada di sini?" tanyanya pelan. Pak Harjo tidak menjawab langsung. Ia hanya menepuk bahu Damar pelan. "Yang jelas, kalau kamu mendengar ada yang meminta lagu itu lagi, jangan pernah menuruti permintaannya." Damar menatap layar komputer siaran, lalu ke kaca besar di depannya. Pantulan dirinya masih terlihat jelas di sana. Tapi kini, ia merasa, seakan ada seseorang yang masih mengawasinya dari balik kaca. Malam itu, ia tidak melanjutkan siarannya. Ia pulang lebih awal dengan kepala penuh pikiran. Namun, saat ia berjalan keluar gedung dan menuju motornya, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di udara malam yang dingin, samar-samar ia mendengar sesuatu dari dalam studio. Lagu yang seharusnya sudah berhenti. Lagu yang seharusnya sudah dihapus. "And now, the end is near." Suara Frank Sinatra kembali terdengar pelan. Damar menelan ludah, menoleh ke arah jendela studio. Lampu di dalam sudah mati, tapi di kaca besar itu, ada bayangan seseorang. Seseorang yang duduk di kursi siaran, di tempatnya tadi. Seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. Sejak malam itu, Damar tidak pernah lagi menjalani siaran malam sendirian. Setiap kali jadwalnya menuntutnya bertugas larut, ia selalu memastikan ada orang lain di studio, entah itu rekan penyiar atau security yang berjaga lebih dekat dengannya. Namun, bahkan dengan kehadiran orang lain, perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Suasana di studio malam hari selalu terasa berbeda, lebih sunyi dari yang seharusnya, lebih dingin dari yang seharusnya. Sesekali, ia masih menangkap bayangan melintas di kaca besar di depannya, atau suara lirih yang terdengar samar di headphone ketika siaran sedang berlangsung. Tapi ia tidak lagi berani menoleh atau mencari tahu. Lagu My Way memang sudah dihapus dari sistem komputer, tapi beberapa kali, tanpa alasan yang jelas, daftar lagu tiba-tiba berubah. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa, bahkan teknisi radio yang sudah mengecek sistem berkali-kali. Suatu malam, seorang penyiar senior, Mbak Rani, mengalami kejadian serupa. Ia menerima telepon dari nomor tak dikenal, dengan suara napas berat di seberang sana. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Siapa ini?" Hening. Lalu, terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan. "Putar lagu itu." Mbak Rani langsung menutup teleponnya dan keluar dari studio tanpa menyelesaikan siarannya. Keesokan paginya, ia mengajukan pengunduran diri. Sejak saat itu, satu persatu penyiar mulai berhenti. Beberapa dari mereka tidak mengatakan alasannya, hanya pergi begitu saja tanpa peringatan. Sampai akhirnya, radio itu mulai kehilangan tenaga kerjanya. Damar bertahan sedikit lebih lama, tapi ia tahu batasannya. Setelah 6 bulan bekerja, ia memutuskan untuk meninggalkan radio itu. Bukan karena ia pengecut, bukan pula karena ia ingin lari dari sesuatu yang tidak ia pahami. Ia hanya merasa, sudah cukup. Malam terakhir sebelum ia benar-benar pergi, Damar masuk ke studio untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depan meja siaran, menatap kaca besar yang selama ini menjadi saksi bisu semua kejadian aneh yang ia alami. Ia merasakan sesuatu.
Bukan rasa takut. Bukan pula ancaman. Melainkan, kesedihan. Seolah ada seseorang yang masih duduk di kursi siaran, menunggu, berharap lagunya akan diputar sekali lagi. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Ketika ia mencapai gerbang, Pak Harjo menepuk pundaknya dengan senyum tipis. "Sampean sudah mantap keluar." Damar mengangguk. "Saya rasa, radio ini butuh istirahat." Pak Harjo hanya tersenyum tipis. "Mungkin. Atau mungkin, ada yang belum selesai di sini." Damar tidak menjawab. Ia menyalakan motornya, melajukan kendaraan melewati jalanan yang mulai sepi. Saat ia menengok ke kaca spion, ia bisa melihat bangunan radio itu semakin menjauh. Dan di jendela studio yang gelap, samar-samar, ada bayangan seseorang yang duduk di kursi siaran. Menunggu. Lagu itu akan kembali diputar. Cepat atau lambat. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tak tersentuh. Rasa penasaran terkadang bisa membawa kita ke sesuatu yang tak kita pahami. Jika suatu saat kalian menerima telepon misterius atau melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, ingatlah, mungkin ada yang sedang menunggu kalian untuk melakukan sesuatu. Tetap berhati-hati dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.